Inilah kisah Nabi Ismail lengkap dari lahir sampai wafatnya. Pada sekitar tahun-tahun 1911 sampai tahun 1779 sebelum Masehi adalah seorang nabi dalam kepercayaan agama Samawi. Ismail adalah putra dari Ibrahim dan Hajar, kakak kandung dari Ishak. Nabi Ismail diangkat menjadi nabi pada tahun 1850 sebelum Masehi. Ia tinggal di Amalek dan berdakwah untuk kabilah Yaman, Mekah. Nabi Ismail namanya disebutkan sebanyak 12 kali dalam Al-Quran. Ia meninggal pada tahun 1779 sebelum Masehi di Mekah. Secara tradisional ia dianggap sebagai bapak bangsa Arab. Ismail berasal dari dua kata, dengarkan, Ishma, dan Tuhan, Al atau Il, yang artinya, dengarkan doa kami wahai Tuhan. Ismail bin Ibrahim menikah dengan Umarah binti Yasar bin Akil kemudian diceraikan lalu menikah lagi dengan Sayyidah binti Mazas bin Umru. Pernikahan dengan Meribah dan Malcut, diketahui memiliki sejumlah anak dan hanya ada seorang anak wanita yang bernama Bashemat. Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan istrinya Hajar. Nabi Ibrahim yang berhijrah meninggalkan Mesir bersama istrinya Sarah, Hajar, dan dayangnya di tempat tujuannya di Palestina. Ia telah membawa pindah juga semua hewan ternaknya dan harta miliknya yang telah diperolehnya sebagai hasil usaha dagangnya di Mesir. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pertama-tama yang menggunakan setagen ialah Hajar ibu Nabi Ismail tujuan untuk menyembunyikan kandungannya dari Sarah yang telah lama berkumpul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi belum juga hamil, walau bagaimanapun juga akhirnya terbukalah rahasia yang disembunyikan itu dengan lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Dan sebagai lazimnya seorang istri sebagai Sarah merasa telah dikalahkan oleh Hajar sebagai seorang dayangnya yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sejak itulah Sarah merasakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih banyak mendekati Hajar karena merasa sangat gembira dengan puteranya yang tunggal dan pertama itu. Hal ini yang menyebabkan permulaan ada keretakan dalam rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Sarah merasa tidak tahan hati jika melihat Hajar dan minta pada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menjauhkannya dari matanya dan menempatkannya di lain tempat. Untuk sesuatu hikmah yang belum diketahui dan disadari oleh Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya agar keinginan dan permintaan Sarah istrinya dipenuhi. Maka dijauhkanlah Ismail bersama Hajar ibunya dan Sarah ke suatu tempat di mana yang ia akan tuju dan di mana Ismail putranya bersama ibunya akan ditempatkan dan kepada siapa akan ditinggalkan. Maka dengan tawakal kepada Allah berangkatlah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail yang diboncengkan di atas untanya tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Dan berjalanlah unta Nabi Ibrahim dengan 3 hamba Allah yang berada di atas punggungnya keluar kota masuk ke lautan pasir dan padang terbuka. Di mana terik matahari dengan pedihnya menyengat tubuh dan angin yang kencang menghambur-hamburkan debu-debu pasir. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh yang melelahkan, tibalah Nabi Ibrahim bersama Ismail dan ibunya di Makkah. Kota suci di mana Ka'bah didirikan dan menjadi pujaan manusia dari seluruh dunia. Di tempat di mana Masjidil Haram sekarang berada, berhentilah unta Nabi Ibrahim mengakhiri perjalanannya. Disitulah ia meninggalkan Hajar bersama putranya dengan hanya dibekali dengan serantang bekal makanan dan minuman. Sedangkan keadaan sekitarnya tiada tumbuh-tumbuhan, tiada air mengalir, yang terlihat hanyalah batu dan pasir kering. Alangkah sedih dan cemasnya Hajar ketika akan ditinggalkan oleh Ibrahim seorang diri bersama dengan anaknya yang masih kecil di tempat yang sunyi senyap dari segala-galanya kecuali batu gunung dan pasir. Ia seraya merintih dan menangis, memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim memohon belas kasihnya, janganlah ia ditinggalkan seorang diri di tempat yang kosong itu. Sungguh di tempat itu tiada seorang manusia, tiada seekor binatang, tiada pohon dan tidak terlihat pula air mengalir, sedangkan ia masih menanggung beban mengasuh anak yang kecil yang masih menyusu. Nabi Ibrahim mendengar keluh kesah Hajar merasa tidak tega meninggalkannya seorang diri di tempat itu bersama puteranya yang sangat disayangi. Akan tetapi ia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu mengandung hikmat yang masih terselubung baginya. Ia sadar pula bahwa Allah akan melindungi Ismail dan ibunya dalam tempat pengasingan itu dari segala kesukaran dan penderitaan. Ia berkata kepada Hajar, bertawakallah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya, percayalah kepada kekuasaannya dan rahmatnya. Dialah yang memerintah aku membawa kamu ke sini dan dialah yang akan melindungimu dan menyertaimu di tempat yang sunyi ini.
Sesungguh kalau bukan perintah dan wahyunya, tidak sesekali aku tega meninggalkan kamu di sini seorang diri bersama putraku yang sangat kucintai ini. Percayalah wahai Hajar, bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak akan melantarkan kamu berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan barokahnya akan tetap turun di atas kamu untuk selamanya, insya Allah. Mendengar kata-kata Ibrahim itu segeralah Hajar melepaskan genggamannya pada baju Ibrahim. Dilepaskannyalah beliau menunggang untanya kembali ke Palestina dengan iringan air mata yang bercurahan membasahi tubuh Ismail yang sedang menetak. Sedang Nabi Ibrahim pun tidak dapat menahan air matanya ketika ia turun dari dataran tinggi meninggalkan Makkah menuju kembali ke Palestina di mana istrinya Sarah sedang menanti. Ia tidak henti-henti selama dalam perjalanan kembali memohon kepada Allah perlindungan, rahmat dan barokah serta kurnia rezeki bagi putra dan ibunya yang ditinggalkan di tempat terasing itu. Nabi Ibrahim berkata dalam doanya, "Wahai Tuhanku, aku telah tempatkan putraku dan anak-anak keturunannya di dekat rumahmu, Baitullah, di lembah yang sunyi dari tanaman dan manusia agar mereka mendirikan salat dan beribadah kepadamu. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan yang lezat, mudah-mudahan mereka bersyukur kepadamu." Munculnya mata air Zam-Zam. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih menyusu di padang Sahara. Ibu Ismail menyusui anaknya dan mulai merasakan kehausan. Saat itu matahari bersinar sangat panas dan membuat manusia mudah merasa haus. Setelah 2 hari, habislah air dan keringlah susu si ibu. Hajar dan Ismail merasakan kehausan, dan makanan telah tiada sehingga saat itu mereka merasakan kesulitan yang luar biasa. Ismail mulai menangis kehausan dan ibunya meninggalkannya untuk mencarikan air. Si ibu berjalan dengan cepat hingga sampai di suatu gunung yang bernama Safa. Ia menaikinya dan meletakkan kedua tangannya di atas keningnya untuk melindungi kedua matanya dari sengatan matahari. Ia mulai mencari-cari sumber air atau sumur atau seseorang yang dapat membantunya atau kafilah atau musafir yang dapat menolongnya atau berita namun semua harapannya itu gagal. Ia segera turun dari Safa dan ia mulai berlari dan melalui suatu lembah dan sampai ke suatu gunung yang bernama Marwah. Ia pun mendakinya dan melihat apakah ada seseorang tetapi ia tidak melihat ada seseorang. Si ibu kembali ke anaknya dan ia masih mendapatinya dalam keadaan menangis dan rasa hausnya pun makin bertambah. Ia segera menuju ke Safa dan berdiri di atasnya, kemudian ia menuju ke Marwah dan melihat-lihat. Ia mondar-mandir, pulang dan pergi antara 2 gunung yang kecil itu sebanyak 7 kali. Oleh karenanya, orang-orang yang berhaji berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ini adalah sebagai peringatan terhadap ibu mereka yang pertama dan nabi mereka yang agung, yaitu Ismail. Setelah putaran ke-7, Hajar kembali dalam keadaan letih dan ia duduk di sisi anaknya yang masih menangis. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya. Ismail pun memukul-mukulkan kakinya di atas tanah dalam keadaan menangis, lalu memancarlah di bawah kakinya sumur Zam-Zam sehingga kehidupan si anak dan si ibu menjadi terselamatkan. Si ibu mengambil air dengan tangannya dan ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun meminum air itu beserta anaknya, dan kehidupan tumbuh dan bersemi di kawasan itu. Sungguh benar apa yang dikatakannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkannya selama mereka berada di jalannya. Kafilah musafir mulai tinggal di kawasan itu dan mereka mulai mengambil air yang terpancar dari sumur Zam-Zam. Tanda-tanda kehidupan mulai mengepakkan sayapnya di daerah itu. Ismail mulai tumbuh dan Nabi Ibrahim menaruh kasih sayang dan perhatian padanya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan ujian yang berat. Perintah menyembelih Nabi Ismail. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya di mana ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi itu membuat hati Nabi Ibrahim bergejolak. Namun sebagai pecinta sejati, ia tidak menggugat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nabi Ibrahim adalah penghulu para pecinta. Nabi Ibrahim berpikir tentang apa yang dikatakan kepada anaknya ketika ia menidurkannya di atas tanah untuk kemudian menyembelihnya. Lebih baik baginya untuk memberitahu anaknya dan hal itu lebih menenangkan hatinya daripada memaksanya untuk menyembelih. Akhirnya, Nabi Ibrahim pergi untuk menemui anaknya. Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu?" Quran Surat As-Saffat ayat 102.
Perhatikanlah bagaimana kasih sayang Nabi Ibrahim dalam menyampaikan perintah kepada anaknya. Ia menyerahkan urusan itu kepada anaknya. Apakah anaknya akan menaati perintah tersebut? Bukankah perintah tersebut adalah perintah dari Tuhannya? Ismail menjawab sama dengan jawaban dari ayahnya itu, bahwa perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya si ayah harus segera melaksanakannya. Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu. Insya Allah engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Perhatikanlah jawaban si anak. Ia mengetahui bahwa ia akan disembelih sebagai pelaksanaan perintah Tuhan. Namun ia justru menenangkan hati ayahnya bahwa dirinya akan bersabar. Itulah puncak dari kesabaran. Barangkali si anak akan merasa berat ketika harus dibunuh dengan cara disembelih sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Ibrahim merasa tenang ketika mendapati anaknya menantangnya untuk menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengetahui perasaan sesungguhnya Nabi Ibrahim ketika mendapati anaknya menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita bahwa Ismail tertidur di atas tanah, dan wajahnya tertelungkup di atas tanah sebagai bentuk hormat kepada Nabi Ibrahim agar saat ia menyembelihnya Ismail tidak melihatnya, atau sebaliknya. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Quran Surat As-Saffat ayat 103. Pada saat pisau siap untuk digunakan sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memanggil Ibrahim. Selesailah ujiannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail dengan suatu kurban yang besar. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai hari raya oleh kaum muslim, yaitu hari raya yang mengingatkan kepada mereka tentang Islam yang hakiki yang dibawa dan diamalkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Nabi Ismail membantu ayahnya membangun Ka'bah. Nabi Ismail dibesarkan di Makkah, pekarangan Ka'bah. Apabila dewasa beliau menikah dengan wanita dari suku Jurhum. Walaupun tinggal di Makkah, Ismail sering dikunjungi ayahnya. Sekitar tahun 1892 sebelum Masehi, ayahnya menerima wahyu dari Allah agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Ismail berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, "Bawakan batu yang baik kepadaku untuk aku letakkan di satu sudut supaya ia menjadi tanda kepada manusia." Kemudian Jibril memberi ilham kepada Ismail supaya mencari batu hitam untuk diserahkan kepada Nabi Ibrahim. Setiap kali bangun, mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Bangunan Ka'bah itu menjadi tinggi dan Ibrahim makin lemah untuk mengangkat batu. Dia berdiri di satu sudut, kini dikenali makam Ibrahim. Ismail diangkat menjadi nabi. Dan ceritakanlah, Muhammad kisah Ismail di dalam kitab, Al-Qur petik terbalikan. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi, Quran Surat Maryam ayat 54. Sekian lama, Ismail mendampingi ayahnya berdakwah. Ia pun diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Ismail sangat pantas diangkat menjadi nabi karena memiliki akhlak yang mulia. Ia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tuanya, menepati janji, dan bijaksana. Nabi Ismail berdakwah di Mekah. Ia menyeru umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepadanya. Nabi Ismail wafat di Mekah. Tempat wafatnya dinamakan Hijr Ismail. Nabi Ismail mempunyai 12 anak lelaki dan seorang anak perempuan yang dinikahkan dengan anak saudaranya, yaitu Al-Ish bin Ishaq. Dari keturunan Nabi Ismail lahir Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Ismail juga menurunkan bangsa Arab Mustaribah. Pelajaran dari kisah Nabi Ismail. Keluarga Ibrahim layak dijadikan teladan karena ketaatan dan kepatuhannya menjalankan perintah Allah. Mereka sukses melewati beberapa ujian. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail terhadap perintah Allah dan orang tuanya mencerminkan kepribadian anak saleh yang patut dijadikan teladan. Ketinggian budi pekerti yang dimiliki Ismail menjadikannya dicintai Allah dan mendapatkan banyak keistimewaan darinya, diantaranya diangkat menjadi nabi dan rasul. Perintah penyembelihan Ismail mengandung hikmah bahwa Allah mengajarkan tentang berkorban, agar manusia senantiasa saling peduli dengan yang lainnya. Semoga kita dapat mengambil pembelajaran dari kisah ini.